Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabarnya anak-anak ibu pada pagi hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya anak-anak ibu semuanya. Apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Siap, Bu. Oke, sudah siap ya. Namun sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ibu meminta ketua kelasnya untuk dipimpin doanya terlebih dahulu. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sepertinya ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya anak-anak. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Oke, hadir semua ya anak-anak ibu. Sebelumnya, apakah kalian masih ingat minggu lalu kita mempelajari materi tentang apa? Saya, Bu. Silakan kepada Mega. Minggu kemarin materi yang dibahas tentang kebijakan pengelolaan keuangan, Bu. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Mega bahwa minggu kemarin kita mempelajari kebijakan pengelolaan keuangan. Jadi, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran mengenai administrasi keuangan. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan sedikit motivasi kepada kalian semua agar kalian semua semangat untuk belajarnya. Anak-anak ibu semuanya, ada pepatah mengatakan bahwasannya pengetahuan itu tidaklah cukup, maka dari itu kita harus mengamalkannya. Jadi, intinya apapun yang kita punya, baik itu dari segi pengetahuan, ilmu, harus kita jaga agar bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami pengertian administrasi keuangan, dan yang kedua yaitu peserta didik mampu memahami manfaat administrasi keuangan, dan yang ketiga yaitu peserta didik mampu memahami fungsi administrasi keuangan, dan yang terakhir yaitu yang keempat, peserta didik mampu memahami tujuan administrasi keuangan. Baiklah semuanya, sebelumnya apakah ada yang tahu administrasi keuangan itu apa sih? Baiklah, kepada Ayu, disilakan. Administrasi yaitu proses pengurusan atau penyelenggaraan, penyediaan dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerjasama, Bu. Dan dapat disimpulkan juga bahwa administrasi keuangan adalah tata penyelenggaraan keuangan dalam pelaksanaan anggaran belanja negara. Oke, jadi menurut Ayu, administrasi keuangan itu ialah proses pengurusan atau penyelenggaraan, penyediaan, dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerjasama, dan dapat disimpulkan juga bahwa administrasi keuangan adalah tata penyelenggaraan keuangan dalam pelaksanaan anggaran belanja negara. Benar sekali jawaban Ayu tadi. Kita lanjutkan ya. Nah, administrasi keuangan itu juga bisa meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan, laporan, dan pertanggungjawaban dana yang dialokasikan untuk menyelenggarakan pendidikan. Dalam administrasi keuangan ada pemisahan tugasnya, dan biasanya dikelola oleh bendaharawan yang melakukan pembukuan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan manfaat administrasi keuangan. Manfaat administrasi keuangan itu terbagi menjadi 5 anak-anak. Yang pertama, stabilitas keuangan, yang dimana administrasi keuangan membantu organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan stabilitas keuangan dengan mengelola arus kas. Dan yang kedua yaitu pengembalian keputusan yang lebih baik, yang dimana dengan menyediakan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu, administrasi keuangan membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Dan yang ketiga yaitu perencanaan dan pengendalian anggaran. Administrasi keuangan membantu organisasi dalam merencanakan dan mengendalikan pengeluaran dengan menyusun anggaran yang realistis dan mengikuti perkembangan anggaran
secara teratur. Dan yang keempat yaitu peningkatan efisiensi operasional. Dengan mengelola sumber daya keuangan dengan efisien, administrasi keuangan membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang kelima yaitu penilaian kinerja keuangan. Administrasi keuangan memungkinkan organisasi untuk mengevaluasi kinerja keuangan mereka dengan memantau dan menganalisis laporan keuangan. Dan selanjutnya anak-anak, adapun fungsi administrasi dan tujuan administrasi keuangan yang Ibu akan jelaskan. Nah, fungsi administrasi itu terbagi menjadi 4 anak-anak. Yang pertama yaitu fungsi investasi. Yang kedua adapun fungsi mencari dana, dan yang ketiga yaitu fungsi pembelanjaan, dan lalu yang terakhir yang keempat adapun fungsi pembagian laba. Selanjutnya adapun tujuan administrasi keuangan itu untuk mewujudkan suatu tertib administrasi keuangan sehingga pengurusannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baiklah, dari materi yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya, Bu. Iya, Fadila, dipersilakan. Jadi, Bu, administrasi keuangan adalah kegiatan dalam pengelolaan dalam hal yang berkaitan dengan segala bentuk pendanaan atau keuangan yang digunakan untuk merencanakan dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan oleh suatu organisasi, lembaga, ataupun perusahaan, dan proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, pembuatan laporan keuangan, dan pencapaian tujuan untuk kepentingan bersama. Baik, Bu, mungkin itu saja. Baik, bagus sekali ya kesimpulan dari temannya. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas mandiri yang berupa pilihan ganda dan esai untuk kalian kerjakan di rumah. Dan untuk perkumpulan tugasnya di minggu depan ya. Oh iya, nanti tugasnya Ibu kirimkan ke WA grup ya. Dan untuk pembelajaran hari ini jangan lupa diulas kembali agar kalian bisa memahami materi tentang administrasi keuangan. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga materi Ibu yang sudah diberikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.